Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fevinta Duerianti dengan NIM 24042366. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Statistika, Pengertian, Konsep, dan Penerapannya, dan Penyajian Data, Tabel Grafik, dan Diagram. Baiklah, sekian perkenalan dari saya. Mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Baik, yang pertama itu ada pengertian dan asal mula statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pada awalnya, statistika hanya digunakan untuk kepentingan negara, khususnya pencatatan data penduduk melalui sensus. Istilah ini berasal dari bahasa Latin Statitium Collegium yang berarti Dewan Negara. Bahasa Italia Statistica berarti negarawan, dan bahasa Jerman Stat berarti ilmu tentang negara. Dalam perkembangannya, statistika menjadi salah satu cabang ilmu yang digunakan di berbagai bidang, baik ilmu alam, sosial, ekonomi, maupun bisnis. Baik, yang selanjutnya yaitu ada perbedaan statistik dan statistika. Statistik adalah data atau sekumpulan data, baik berupa angka maupun kategori, yang disajikan dalam tabel, grafik, atau diagram. Contoh seperti data pengangguran, data hasil ujian siswa, data sensus penduduk. Sedangkan statistika adalah ilmu atau metode yang digunakan untuk mengolah data tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan, dibuat prediksi, dan diambil keputusan. Dengan kata lain, statistik adalah bahannya, sedangkan statistika adalah cara mengolah bahan itu. Baik, lanjut ke selanjutnya itu ada manfaat dan fungsi statistika. Statistika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penelitian ilmiah, antara lain yang pertama yaitu membantu evaluasi data dengan menilai apakah data valid dan dapat dipercaya. Dan yang kedua yaitu merancang survei dan eksperimen, seperti merancang metode pengumpulan data, misalnya survei kepuasan masyarakat atau polling politik. Dan yang ketiga itu ada alat bantu pengambilan keputusan. Pemerintah menggunakan statistika untuk menyusun APBN, perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran, dan akademis untuk penelitian. Dan yang keempat yaitu untuk menyusun kesimpulan dan prediksi. Memproyeksikan kondisi masa depan, misalnya pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tren pasar. Dan yang terakhir yaitu digunakan dalam penelitian bisnis, pemerintahan, dan industri. Biasanya mahasiswa menggunakan statistika untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertai terutama dalam metodologi penelitian. Dan yang selanjutnya yaitu ada keterbatasan statistika. Meskipun bermanfaat, statistika juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, hanya dapat digunakan pada data yang bisa diukur atau dinyatakan dalam angka. Dan yang kedua, tidak dapat menjelaskan fakta tunggal tanpa adanya data perbandingan. Yang ketiga, hasil analisis bersifat pendekatan, bukan kebenaran absolut. Dan yang terakhir yaitu bisa menghasilkan kesimpulan yang keliru bila data yang digunakan salah atau metodenya tidak tepat. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis statistika. Berdasarkan aktivitas dan metode, statistika terbagi menjadi pertama yaitu ada berdasarkan aktivitas. Berdasarkan aktivitas ini, statistika dibagi menjadi dua lagi, yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif menyajikan data secara ringkas dalam bentuk tabel, grafik, rata-rata median, atau modus. Dan yang kedua itu ada statistika inferensial, yaitu menarik kesimpulan dan membuat generalisasi dari data sampel terhadap populasi. Dan yang kedua itu ada berdasarkan metode. Berdasarkan metode ini, statistika juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika parametri, yaitu menggunakan data berskala interval atau rasio dengan asumsi distribusi normal. Contohnya yaitu UJT, UJZ, dan ANOVA. Dan yang kedua itu ada statistika non-parametrik. Statistika ini digunakan
pada data ordinal atau nominal tanpa asumsi distribusi tertentu. Contohnya, uji chi-square binominal test. Dan berikutnya itu ada data dan jenis-jenisnya. Data adalah fakta, keterangan, atau informasi yang diperoleh dari pengukuran, perhitungan, atau observasi. Jenis data meliputi beberapa, yaitu yang pertama kualitatif. Kualitatif berupa kategori seperti jenis kelamin, asal suku, warna favorit. Dan yang kedua yaitu ada kuantitatif berupa angka, jumlah anak, skor ujian, berat badan itu contohnya. Dan yang ketiga yaitu ada diskret. Data berupa bilangan bulat seperti jumlah mobil, jumlah siswa. Dan yang terakhir yaitu ada kontinu. Data yang bisa berbentuk pecahan, tinggi badan, jarak, dan suhu. Selanjutnya yaitu ada skala pengukuran data. Skala data menentukan metode analisis yang tepat. 4 skala pengukuran utamanya yaitu yang pertama yaitu nominal. Data kategori tanpa urutan, contohnya pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2. Dan yang kedua itu ada ordinal, data yang memiliki urutan atau ranking, contohnya juara 1, 2, 3. Dan yang ketiga yaitu interval, data dengan jarak yang sama antar nilai tetapi tanpa nol absolut, contohnya suhu 0 derajat Celcius dan kalender. Dan yang terakhir yaitu ada rasio, data dengan jarak yang sama antar nilai dan memiliki nol absolut, contohnya seperti gaji dan berat badan. Dan selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, misalnya seluruh mahasiswa di sebuah universitas. Dan selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili, misalnya 100 mahasiswa dari total 10.000 mahasiswa. Dan yang selanjutnya yaitu ada statistika, deskriptif, dan inferensial. Statistika deskriptif biasanya berfokus pada penyajian data agar lebih mudah dipahami, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, rata-rata, atau presentasi. Sedangkan inferensial biasanya menggunakan data sampel untuk membuat generalisasi atau prediksi mengenai populasi, misalnya uji hipotesis, estimasi, parameter, korelasi, dan regres. Baik, yang selanjutnya itu ada penyajian data. Penyajian data adalah proses menampilkan data hasil penelitian atau pengumpulan informasi dalam bentuk yang lebih sistematis, sehingga mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Data yang disajikan dengan baik akan memudahkan pembaca dalam menarik kesimpulan, membandingkan fenomena, serta mendukung proses pengambilan keputusan. Secara umum, penyajian data dapat dilakukan melalui tabel maupun grafik atau diagram. Baik, masuk ke penyajian data yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel adalah penyajian data yang paling sederhana. Data disusun dalam baris dan kolom sehingga pembaca dapat membaca informasi dengan cepat. Tabel terbagi ke beberapa macam. Yang pertama yaitu ada tabel klasifikasi tunggal, tabel yang hanya menampilkan satu variabel, misalnya daftar pimpinan dan anggota DPRD pada periode tertentu. Dan yang kedua yaitu ada tabel klasifikasi ganda, tabel yang memuat lebih dari satu variabel dan dapat dibandingkan antar periode, contohnya jumlah pemeluk agama di Kota Sawalunto tahun 2009 sampai 2012. Dan yang ketiga yaitu ada tabel kontingensi, tabel yang menampilkan hubungan dua atau lebih kategori, misalnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan. Dan yang terakhir yaitu ada tabel distribusi frekuensi, tabel yang menyajikan data dalam bentuk interval kelas dengan jumlah data pada setiap kelas. Distribusi frekuensi digunakan untuk menyederhanakan data yang banyak, seperti range sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Panjang kelas sama dengan R per K. Contoh penyajian nilai mahasiswa dalam interval kelas tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Selain tabel, data dapat disajikan dengan grafik agar lebih komunikatif. Yang pertama yaitu ada diagram batang atau bar chart.
Diagram ini menggambarkan data dalam bentuk batang, tegak, atau mendatar, cocok untuk membandingkan nilai antar kategori atau antar waktu. Dapat kita lihat diagram batang. Pada diagram batang ini kita bisa lihat perbandingan jumlah siswa di tiap kelas. Kelas 11 memiliki jumlah paling banyak yaitu 40 siswa. Kelas 10 ada 35 siswa. Sedangkan kelas 12 paling sedikit yaitu 30 siswa. Dari diagram ini terlihat jelas bahwa kelas 11 lebih padat dibanding kelas lainnya. Dan diagram selanjutnya yaitu ada diagram garis atau line chart. Diagram ini menunjukkan tren atau perkembangan dari waktu ke waktu. Titik-titik data dihubungkan dengan garis sehingga mudah dilihat pola naik turun. Dapat kita lihat diagram garis tersebut. Diagram garis tersebut menunjukkan perkembangan produksi beras dari tahun 2018 hingga 2022. Produksi naik dari 120 pada tahun 2018 menjadi 150 di tahun 2019. Lalu sedikit turun di tahun 2020 menjadi 140. Pada tahun 2021 naik tajam hingga 170 dan kembali turun tipis ke 160 pada tahun 2022. Jadi kita bisa simpulkan bahwa produksi beras berfluktuasi tidak selalu stabil setiap tahun. Baik, diagram selanjutnya yaitu ada diagram lingkaran atau pie chart. Diagram ini menampilkan proporsi setiap bagian terhadap keseluruhan. Lingkaran dibagi ke dalam sektor dengan luas persentase data. Dapat kita lihat diagram lingkaran berikut. Diagram lingkaran ini memperlihatkan persentase penjualan produk A, B, C, dan D. Produk A menjadi yang paling dominan dengan 40%, diikuti produk C sebesar 30%, produk B 20%, dan produk D hanya 10%. Artinya, produk A adalah produk yang paling laku terjual. Selanjutnya ada diagram peta kartogram. Diagram peta yaitu penyajian data dengan dasar wilayah geografis, misalnya jumlah penduduk per kecamatan, ditunjukkan dengan peta. Dan yang selanjutnya yaitu ada diagram lambang atau piktogram. Diagram ini data disajikan dengan gambar atau simbol untuk mempermudah pembaca awam. Misalnya jumlah produksi ditunjukkan dengan ikon gambar. Baik, yang selanjutnya itu ada penyajian data statistik khusus. Selain diagram sederhana, ada bentuk lain yang sering digunakan dalam statistika, yaitu yang pertama ada histogram. Histogram adalah diagram batang khusus untuk data interval atau rasio. Batang disusun bersebelahan tanpa jarak. Dapat kita lihat contoh histogram, yaitu contoh nilai ujian. Diagram berikut adalah histogram dari nilai ujian siswa. Terlihat bahwa interval nilai 60-64 memiliki jumlah siswa terbanyak, yaitu 4 orang. Interval nilai lainnya seperti 70-74 dan 80-84 juga cukup tinggi. Sementara itu hanya ada sedikit siswa yang berada pada nilai rendah yaitu 55-59 maupun nilai tinggi 90-94. Ini berarti sebagian besar siswa terkumpul di tengah-tengah atau rata-rata. Baik, yang selanjutnya yaitu ada poligon. Poligon adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah kelas distribusi frekuensi. Dapat kita lihat contoh poligon. Misalnya, dari grafik ini kita punya 5 kelas interval yaitu 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, dan 50-59. Titik tengah setiap kelas ditentukan. Lalu kita hubungkan berdasarkan frekuensinya. Dari grafik terlihat frekuensi yang paling tinggi ada di interval 30-39, lalu turun lagi pada interval berikutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada ogive kurva kumulatif. Ogive adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif, bisa berbentuk kurang dari atau lebih dari. Dapat kita lihat contoh ogive. Diagram ogive menunjukkan distribusi nilai kumulatif, misalnya ada 10 siswa yang nilainya kurang dari 60, kemudian 20 siswa nilainya kurang dari 70, dan seterusnya hingga total 40 siswa. Dari ogive ini kita bisa mengetahui dengan mudah jumlah siswa yang berada di bawah batas nilai tertentu.
Contohnya, sebanyak 28 siswa memiliki nilai di bawah 80. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat dari materi ini adalah statistika memiliki peran penting dalam penelitian, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang baik, statistika menjadi alat yang efektif untuk menganalisis dan memahami fenomena yang kompleks. Penyajian data yang tepat seperti tabel dan grafik meningkatkan pemahaman informasi dan membantu para pengambil keputusan. Dan pemilihan metode analisis harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan analisis yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang statistika dan teknik penyajian data sangat penting untuk mencapai hasil yang akurat dan relevan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau materi yang kurang tepat, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.